Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Nurhayyati, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cicalengka. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang novel. Materi ini untuk kelas 12 semester 1. Adapun kompetensi dasar dalam pertemuan kali ini adalah menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis isi dan kebahasaan novel baik secara lisan maupun tulis dengan kreatif, bertanggung jawab, disiplin, dan penuh percaya diri selama proses pembelajaran. Dalam menganalisis isi dan kebahasaan novel, tentunya kita harus mengetahui unsur-unsur pembangun novel dan unsur kebahasaan novel. Novel memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam novel, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang berada dalam sebuah cerita, yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Baiklah, berikut adalah unsur intrinsik novel. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok permasalahan yang ada dalam suatu cerita, sebuah karangan novel yang sudah dibuat pengarang. 2. Alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Alur terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Tahapan awal atau pengenalan. 2. Pemunculan konflik. 3. Konflik memuncak atau klimaks. 4. Pemecahan masalah. Dan 5. Akhir cerita. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita novel. Adapun penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh pelaku dalam novel. Berikut ini adalah beberapa jenis karakter tokoh atau penokohan tokoh. 1. Tokoh protagonis, yaitu orang yang memerankan tokoh utama pada sebuah cerita, memiliki sifat rendah hati, penyabar, jujur, dan setia. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berperan sebagai penentang cerita. Biasanya, tokoh dengan peran antagonis digambarkan dengan karakter jahat atau buruk. 3. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah yang berfungsi menjadi penengah tokoh protagonis dan tokoh antagonis dan sebagai pendamai penyelesaian konflik. 4. Latar atau setting. Latar cerita atau setting adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 5. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita sehingga cerita menjadi lebih hidup serta disampaikan dengan baik kepada para pendengar atau pembacanya. Macam-macam sudut pandang. 1. Sudut pandang orang pertama tunggal. Dalam sudut pandang ini, penulis menempatkan dirinya sebagai narator dan juga pelaku dengan menggunakan kata ganti seperti saya, aku, atau gue.
2. Sudut pandang orang pertama jamak. Tak jauh berbeda dengan sudut pandang orang pertama tunggal, hanya saja dalam sudut pandang ini digunakan kata ganti seperti kita atau kami. 3. Sudut pandang orang kedua. Penulis menempatkan pembaca sebagai tokoh kamu sehingga membuat para pembaca merasa lebih dekat dengan pelaku utama. Bisa juga diganti dengan kata ganti lain seperti kau dan Anda. 4. Sudut pandang orang ketiga tunggal. Penulis tidak berada di dalam cerita, melainkan sebagai pendongeng yang menggunakan kata ganti dia saat menceritakan tokoh dalam cerita. 5. Sudut pandang orang ketiga jamak. Penulis bercerita menggunakan persepsi kelompok atau kacamata kolektif. Sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti mereka. 6. Sudut pandang campuran. Penulis bisa menjadi siapa saja. Ia bisa menjadi tokoh berbeda dengan menggunakan aku, kamu, dia, mereka, dan kami. 6. Amanat. Amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Berikut adalah unsur ekstrinsik. Pertama, biografi pengarang. Biografi pengarang adalah biodata atau data diri dari seorang pengarang. 2. Situasi dan kondisi. Situasi adalah penafsiran suatu keadaan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam lingkungan sosial. Kondisi adalah keadaan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan penampilan kualitas. 3. Nilai-nilai. Yang pertama, ada nilai religi atau agama. Nilai religi atau nilai agama adalah suatu kandungan atau isi dari ajaran untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia di masyarakat. 3. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang menuntut manusia untuk selalu belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nilai ini berkaitan dengan pelajaran yang bisa dipetik dari lingkungan formal atau non-formal. 4. Nilai sosial. Nilai sosial adalah standar yang memuat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman individu dalam hidup bermasyarakat. 5. Nilai budaya. Nilai budaya adalah salah satu nilai yang berkembang di masyarakat. Nilai ini lahir dari perjalanan hidup manusia dari zaman dahulu. 6. Nilai estetika adalah nilai suatu keadaan yang berhubungan dengan keindahan. Selanjutnya, unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan gaya bahasa perbandingan, menggunakan bahasa perulangan, menggunakan gaya bahasa pertautan, menggunakan gaya bahasa pertentangan, menggunakan gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa perbandingan adalah penggunaan gaya bahasa atau kata kiasan yang menyatakan sebuah perbandingan antara satu dengan lainnya. Yang termasuk ke dalam jenis gaya bahasa ini antara lain
Majas personifikasi, contohnya bulan mengintip di balik awan. Pena menari di atas kertas. Daun-daun bergoyang tertiup angin. Yang kedua, metafora. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Pria itu seorang buaya darat. Ibuku dulu adalah kembang desa. 3. Majas hiperbola. Contohnya, membuat hatiku meleleh. Sepeda anak itu melaju secepat kilat. Anak itu selalu berhayal setinggi langit. 2. Gaya bahasa perulangan. Penggunaan gaya bahasa yang cara-cara melukiskan sesuatu keadaan dengan cara mengulang-ulang kata, frase, suatu maksud. Yang termasuk ke dalam jenis gaya bahasa ini antara lain 1. Majas repetisi. Contohnya, hanya kaulah yang aku cintai, hanya kaulah yang aku rindukan. Terus saja dia bekerja dan bekerja tanpa lelah. 2. Majas aliterasi. Contohnya, mari kita budayakan senyum sopan salam sapa terhadap sesama. 3. Gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa pertautan, kata-kata kias yang bertautan dengan gagasan atau ingatan. Yang termasuk ke dalam jenis gaya bahasa ini antara lain majas metonimia, contohnya Yani terbang dengan Garuda. Saya mau membeli aqua ke warung. Sekarang harga rinso naik. 2. Majas sinekdok, pas prototo. Harga ayam naik per ekornya. Semua mata tertuju padanya. Dari pagi belum kelihatan batang hidungnya. 3. Majas alusio. Setiap bulan dia selalu kekurangan karena hidupnya besar pasak daripada tiang. 4. Gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang cara melukiskan hal apapun dengan mempertentangkan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Yang termasuk ke dalam jenis gaya bahasa ini antara lain majas paradok. Contohnya, saat ini kita sedang berjauhan, namun hati kita tetap dekat. Meski memiliki wajah cantik, namun hatinya sangat jelek. 2. Majas litotes. Contohnya, terimalah hadiah yang tak seberapa ini. Beginilah makan di rumah kami seadanya. 3. Majas ironi. Contohnya, anak itu memang rajin, pukul 10 baru bangun. Kamu sangat pintar, tidak satupun soal yang terjawab dengan benar. 4. Majas antitesis. Contohnya, tua, muda, semua memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Baik, buruk, seseorang tidak bisa dilihat dari penampilan. 5. Gaya bahasa penegasan. Salah satu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang menyatakan sebuah penegasan. Yang termasuk ke dalam jenis gaya bahasa ini antara lain 1. Majas anti klimaks. Contohnya, upacara bendera hari Senin dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, staf TU, dan murid-murid. Yang kaya, yang miskin, semua ikut terlibat dalam pembangunan masjid di kampung kami. 2. Majas klimaks. Contohnya, banyak sekali kendaraan yang lewat mulai dari sepeda motor, mobil, bis, sampai truk kontainer. 3. Majas antanaklasis. Contohnya, bisa ular kobra bisa membunuh orang yang digigitnya. Sekian pemaparan materi tentang novel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.